Oke, jumpa lagi. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai supply chain ya. Jadi ini materi pertama mengenai supply chain. Supply chain itu apa? Yuk kita langsung bahas saja ya. Jadi ini masuk terbaru ya mengenai supply chain. Jadi supply chain ini apa sih? Jadi supply chain itu rantai pasok. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya rantai pasok. Ya. Dan pertanyaannya, mengapa kita kok perlu belajar mengenai rantai pasok ini? Ya. Bagaimana kita caranya untuk mengatur atau memanage rantai pasok ini? Sebetulnya banyak contoh kasus ya, mengapa kalau rantai pasok ini kita ketahui, kalau kita tidak memanage dengan benar, maka akan berpengaruh terhadap bisnis yang kita jalani. Oleh karena itu, sekarang apalagi di zaman global ya, ini kalau lihat gambar di samping, nah, ini saya ubah dulu warnanya. Nah, gambar di samping ini gambaran apa sih? Ini gambaran dari globalisasi ya. Ini misalkan di sebuah benua. Nah, ini dia benua apa nih namanya ya? Nah, bisa komentar ya. Di benua ini dia membutuhkan atau saling ada interkoneksi ke lokasi-lokasi yang lain, ke benua yang lain ya. Ada yang sampai ke Asia Timur ya, ada yang sampai ke Eropa, bahkan ada yang sampai ke mana nih? Ya, Amerika nih, mana nih? Amerika ya sini ya. Ya. Ya, dan juga kalau diterus-teruskan masing-masing nanti dari yang Asia ini Asia Timur ya, tergantung juga ke Asia Tenggara di tempat kita. Jadi di era globalisasi ini sangat penting. Ya, contohnya lagi apa contohnya? Ya, efek dari rantai pasok ini. Ya, contohnya saat ini masih ada perang Rusia Ukraina. Ya, kalau dikira dari perang tersebut negara kita tidak berdampak, mungkin bisa dicek dulu. Ya. Kira-kira apakah kita melakukan impor terhadap barang dari antara Rusia atau Ukraina, bisa dicek. Ya. Contohnya yang kita bahas ya, yang kita bahas misalkan kita suka makan gandum, nanti bisa dicari ya, gandumnya itu dapatnya dari mana. Ya. Apakah di negara kita menghasilkan tanaman gandum? Ya. Ya. Mungkin ada, mungkin. Tapi apakah maksimal? Nah, gandum datangnya dari luar, ya, Eropa. Eropanya mana? Bisa dicari, nah, yaitu Ukraina. Nah, jadi kalau di sana ada perang, ya, maka otomatis juga berpengaruh terhadap bisnis di sini. Nah, itu salah satu contoh. Nah, belum contoh yang lain. Belum contoh yang lain. Misalkan dari penerapan tarif resiprokal. Nah, tarif Trump populernya. Nah, di Amerika menerapkan tarif kalau barang masuk ke Amerika dikenakan pajak. Misalkan contoh yang paling besar yang kena tarif Trump dari China, Tiongkok. Nah, jadi dari China kalau ekspor ke Amerika sekarang harganya tidak kompetitif. Nah, efeknya apa? Efeknya mau tidak mau China harus mencari pasar lain. Pasar lainnya mana? Pasar lain untuk dalam tanda kutip membuang produknya, mobilnya. Kemana? Salah satunya adalah ke pasar lokal. Lokal kita ya, Indonesia. Jadi bisa dilihat sekarang perbandingan mobil listrik dari tahun ini dan tahun sebelumnya apakah bertambah atau berkurang. Ya, dilihat. Nah, itu salah satunya apa? Salah satunya adalah dari manajemen rantai pasok. Nah, kalau sampai mobil yang sudah dirakit dibuat tidak dikirimkan ke pembeli, ke pasar, ya, maka akan terjadi penumpukan stok, ya, rugi nanti. Ya.
tentunya tidak mau rugi. Oke, nanti kita akan membahas mengenai lebih lanjut ya, apa itu SCM, kemudian apa sih bedanya SCM dan logistik. SCM ini supply chain management ya. Yang kemudian akan kita mengidentifikasi tujuan SCM, tadi sudah saya spill sedikit, dan peran teknologinya seperti apa. Nah, oke, supply chain management ya, merupakan koordinasi sistematis dari aktivitas bisnis ya. Jadi mengorkestrasi aktivitas bisnis ya. Dari mana? Dari ya, aliran barangnya, aliran informasi, dan juga keuangan. Nah, ini yang penting ini, cash flow. Dari mana? Dari pemasok hingga menjadi bahan baku, produsen, distributor, hingga end user atau konsumen akhir. Ya. Tujuannya kalau kita berhasil melakukan manajemen supply chain dengan baik, maka ujungnya adalah meningkatkan nilai kepuasan pelanggan. Ya. Nilai kepuasan pelanggan. Kenapa kok bisa pelanggannya kok bisa puas? Karena untuk misalkan ya, untuk membeli barang di e-commerce mudah. Karena apa? Terintegrasi. Kok bisa terintegrasi? Ya, dari sellernya ya, memberikan ke ekspedisi, dari ekspedisi menyampaikan barangnya ke kita. Misalkan kita membeli barang di e-commerce, tentunya dengan proses jual beli kan terintegrasi itu ya. Yang membantu mengintegrasikan siapa dalam hal ini? E-commerce. Ya. Jadi e-commerce itu tidak hanya berbicara web sederhana saja, tapi e-commerce itu dibaliknya ternyata mengandung ini supply chain ya. Membantu mengintegrasikan antara penjual, pembeli, dan juga jasa logistiknya, jasa transportasinya. Atau kalau masih belum pernah dengar mengenai logistik itu apa, nanti akan kita bahas ya. Oke, jadi tujuan utama dari penerapan SCM itu apa? Ya, jelas efisiensi, menurunkan biaya ya. Kalau biayanya efisien, biaya kirimnya efisien, ongkirnya lebih murah ya, maka harga barang yang dijual ke pengguna lebih murah ya. Kemudian kalau supply chain-nya terintegrasi, maka distribusi produknya akan cepat, kualitas layanannya akan meningkat ya. Ketersediaan produknya bisa terjaga ya. Kemudian daya saing perusahaan itu meningkat. Kenapa sih kok enaknya kalau beli pakaian di tokonya si A atau di toko Oren? Karena apa? Oh, di sana ya, layanan integrasinya menyenangkan sekali ya. Sesuai dengan habit yang ada di kebanyakan pelanggan, misalkan seperti itu ya. Jadi ini gambaran antara perbandingan apa itu logistik dan apa itu supply chain. Jadi kalau kita ngomongnya hanya logistik, ya ini gambarannya. Oh, logistik itu hanya berbicara mengenai gudang. Nah, ini ya, gudang. Ya, hanya berbicara mengenai gudang. Tapi kalau sudah berbicara supply chain management, ini berbicara antar gudang, antar warehouse ya. Tadi contohnya di awal tadi ya, antara lokasi di Afrika dengan Asia, Eropa, bahkan ada yang tadi di Kutub Utara ya. Nah, jadi namanya supply chain. Chain itu kan rantai. Jadi kalau rantainya rusak satu, mata rantainya, maka akan berpengaruh ke motornya. Motornya tidak bisa
jalan. Karena apa? Mata rantainya copot satu, longgar satu, ya, sehingga rantainya lepas, motornya tidak bisa jalan. Motornya itu apa? Bisnis. Ya, ini adalah akar utama dalam rantai pasok. Nah, dalam rantai pasok, ya, intinya di rantai pasok itu ada yang menjadi supplier, ya, ada dari supplier ke customer. Ya. Jadi bagaimana barang bisa dari supplier ke customer. Ya. Ini caranya bagaimana nih? Ini kalau dilihat, ternyata dari supplier ini masuknya apa sih ini? Bahan baku. Nah, tadi contohnya di Cina, ya, tujuannya membuat mobil. Maka bahan bakunya apa? Oh, bahan bakunya karena mobilnya listrik, nah, nikel, ya, nikel. Kemudian karena mobil listrik itu ada unsur besinya, maka butuh juga besi. Nah, kemudian tidak hanya besi, karena di mobil listrik itu yang dikedepankan adalah teknologinya yang tinggi, maka harus mencari pemasok SDM, ya, sumber daya manusia yang bagus. Kan tidak bisa sembarangan tuh membuat desain teknologi. Kemudian dari beberapa bahan baku dirakit menjadi di manufaktur. Jadi manufakturnya apa? Mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi inilah yang harusnya digenjot di negara kita, ya. Memperbanyak manufaktur. Tapi manufaktur ini tidak mudah dan tidak murah, maka itu perlu investor. Bagaimana supaya investor tertarik menanamkan modal ke sini? Ya harus dijamin keberlangsungan usahanya dong. Nah, bisnisnya harus dijaga, disediakan suplai energinya, ya, dijaga keamanannya, supaya apa? Semakin banyak investor di sektor real terutama, maka akan banyak pabrik manufaktur. Banyak pabrik manufaktur, maka akan banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Lapangan pekerjaan gimana tuh Pak? Lapangan di sini banyak. Ya, lapangan yang masih dalam tanda kutip nganggur. Lapangan kerja itu gimana? Berarti pabrik ini akan nanti merekrut talenta-talenta yang berbakat, ya, yang mau bekerja nih di pabrik. Ya. Maka dari itu kalau satu pabrik tutup, efeknya bisa ke ribuan orang. Kemudian setelah pabrik menghasilkan produk jadi, maka diberikan ke distributor. Kenapa kok tidak langsung ke customer? Ya, jadi pabrik, ya, perusahaan manufaktur inginnya langsung dapat uang banyak. Ya, supaya dapat uang banyak bagaimana? Ya, berpikirnya ke B2B. Nah, kalau B2C berarti manufaktur merangkap ke retail berarti. Nah, itu biayanya tinggi lagi, karena di retail, nanti akan kita berbicara di retail, ya, ada biaya yang mungkin tidak terlihat. Apa itu nanti akan kita bahas, ya. Jadi distributor ini apa? Menjadi penyalur, mendistribusikan produk ke berbagai lokasi gudang, atau berbagai lokasi retailer. Retailer ini apa? Retailer, ya, pengecer. Ya, pengecer misalkan warung Madura, ya, Indomaret, Alfamart, retailer. Ya. Tadi saya bilang kenapa kok ada biaya yang tersembunyi, ya, namanya biaya inventory, ya, biaya menyimpan barang, ya. Bagaimana supaya cara menyimpan barangnya tidak digigit tikus, ya, harus mempunyai ruang khusus, ya, yang anti tikus. Bagaimana supaya bahannya itu tidak terkena banjir, maka cari gudang yang, atau cari tempat penyimpanan yang bebas banjir.
baru setelah dari retailer ke customer. Ya. Maka dari itu di beberapa waktu lalu sempat ada isu bahwa ada manufaktur ya, pabrik dari Cina akan berjualan langsung direct ke Indonesia. Ya. Loh, malah enak toh. Ya, malah enak. Harganya barang bakal murah. Ya bener, murah, tapi efek multiplier-nya ini ya, berapa banyak nanti distributor dan retailer yang gulung tikar. Ya, efek ekonominya bakal lebih mengerikan lagi. Maka dari itu, dalam mengambil kebijakan harus memperhatikan beberapa aspek. Ya, jadi di supply chain management ini supaya meningkatkan nilai kompetitif harus menggunakan alat. Alatnya itu apa? Ya, kalau zaman dulu perang hanya menggunakan bambu, pedang, ya, samurai misalkan. Nah, kalau sekarang apakah masih relevan berperang menggunakan alat tersebut? Saya kira kok tidak ya. Sekarang perangnya pakai drone ya. Yang berperang bukan pedang, tapi pesawat remote control ya, yang berteknologi tinggi namanya drone ya. Nah, ini teknologi apa yang digunakan dalam SCM ini? Teknologinya salah satunya bisa dalam bentuk ERP. ERP ini apa sih? Enterprise Resource Planning. Sistem yang digunakan untuk mengelola sumber daya perusahaan. Nah, nanti ada beberapa cara ya, atau pengembangan ERP, misalkan ini ERP dilengkapi dengan tracking IoT, bisa memantau sampai mana sih paket ini dikirimkan ya, sampai mana sih barang yang saya beli ini ya, sampai mana sih kurirnya, bisa menggunakan IoT ya. Atau dikembangkan lagi ya menggunakan big data dan AI. Big data dan AI misalkan digunakan untuk apa? Mencari barang apa sih yang membutuhkan supply sekarang ya. Oh, di sini masih terlalu banyak produk bahan baku A. Maka cari tempat lain yang membutuhkan bahan baku B misalkan. Kemudian bisa dikembangkan lagi ke blockchain, berbicara mengenai transparansi ya. Mungkin gitu materi kali ini mengenai pengantar supply chain ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan di kolom komentar. Saya akhiri, selamat berkarya.